Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi dari kelas 11 MIPA 4 absen 24. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana mekanisme penghantaran impuls. Nah, kalian sudah tahu tidak apa itu impuls? Nah, kalau belum tahu, jadi impuls itu juga disebut sebagai rangsangan. Nama lain dari rangsangan itu adalah impuls. Nah, kita akan belajar nih bagaimana impuls itu akan dihantarkan baik melalui serabut saraf atau sepanjang akson maupun sudah sampai di ujung akson. Sebelumnya, mekanisme penghantaran saraf itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama melalui serabut saraf atau sepanjang akson, dan yang kedua melalui sinapsis, berarti rangsangan sudah berada di ujung akson. Penghantaran impuls yang pertama yaitu melalui akson. Akson itu berfungsi sebagai apa? Akson itu berfungsi untuk menghantarkan rangsangan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana rangsangan dihantarkan oleh akson. Untuk yang melalui akson itu ada 3 macam. Nah, yang pertama yaitu polarisasi. Nah, polarisasi gambarnya seperti ini. Di mana polarisasi itu adalah keadaan di mana si sel saraf itu datang dalam keadaan istirahat. Istirahat di sini yang dimaksud yaitu tidak ada rangsangan yang menuju saraf tersebut. Nah, kalau tidak ada rangsangan, keadaan akson itu seperti ini. Nah, ini dendrit, lalu ada badan sel, kemudian ini aksonnya. Di mana ketika dalam keadaan istirahat atau tidak ada rangsangan, nah, membran akson dalam itu yang ini, kemudian ini membran luarnya. Ketika tidak ada rangsangan, keadaan di dalam membran itu muatannya negatif karena banyak ion-ion negatifnya. Sedangkan membran luarnya itu bermuatan positif karena banyak ion-ion positifnya. Nah, untuk mekanisme penghantaran impuls melalui akson itu melibatkan pertukaran ion natrium atau Na+ dan ion kalium atau K+. Kemudian yang kedua yaitu depolarisasi. Nah, yang namanya depolarisasi itu terjadi ketika ada rangsangan. Keadaan di dalam akson seperti ini. Tadinya yang negatif menjadi positif. Di sini berarti kalau positif itu sedang ada rangsangan atau impuls. Ketika membran di dalam positif itu terjadi yang namanya saluran Na+ itu terbuka. Sehingga Na+ yang tadinya di luar akan masuk ke dalam akson. Sehingga muatan keadaan di dalam akson menjadi positif. Sedangkan di luar muatannya masih negatif. Jadi, kalau ada rangsangan, keadaan di dalam akson bermuatan positif karena saluran Na+ terbuka, sehingga ion Na+ dari luar masuk ke dalam akson dan menyebabkan keadaan bermuatan positif. Nah, Kak, itu kok ada negatifnya? Kenapa itu negatif? Karena rangsangan belum sampai di sini, tapi rangsangan masih ada di dekat badan sel. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu repolarisasi. Re itu artinya kembali, dan polarisasi itu berarti kembali polarisasi. Tadi kan polarisasi itu keadaan dalam menjadi negatif, ya kan? Di repolarisasi keadaan di dalam akson menjadi negatif, sedangkan di luar positif. Kok bisa menjadi negatif? Karena di sini ketika repolarisasi, keadaan di mana rangsangan itu telah melewati bagian tersebut. Jadi bagian di sini itu sudah dilewati oleh rangsangan. Jadi rangsangannya sudah lewat di sini. Awalnya kan seperti ini. Terus rangsangannya berjalan ke sini. Berarti di sini sudah dilewati oleh rangsangan. Nah, kalau sudah dilewati rangsangan, muatan dalam akson ini kembali negatif karena ion K+ dari dalam itu keluar dari dalam akson. Sehingga di bagian sini negatif dan bagian luarnya positif. Nah, kenapa di sini bermuatan positif? Berarti di sebelah sini ada rangsangan. Pokoknya kalau ada rangsangan, di dalam itu positif muatannya. Sedangkan di luar negatif. Jadi akan terus seperti ini, rangsangan akan terus berjalan sepanjang akson atau sepanjang serabut saraf, di mana kalau ada rangsangan itu depolarisasi, kalau tidak ada rangsangan itu polarisasi, sedangkan akson yang sudah dilewati oleh rangsangan itu mengalami repolarisasi atau mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Pada waktu pemulihan dinamakan fase refraktori atau undershoot. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penghantaran melalui sinapsis. Sinapsis itu merupakan ujung dari akson atau akson terminal. Nah, untuk bagian di sini itu membran prasinaps, lalu di sini itu ada celah sinaps, kemudian di sebelah sini membran pasca sinaps. Nah, ketika rangsangan sampai di ujung akson, rangsangan ini akan diubah menjadi senyawa kimia yang namanya neurotransmitter.
Yang mana neurotransmitter itu, Kak? Yang berwarna merah ini. Neurotransmitter itu dibungkus oleh vesikula sinaps. Setelah dibungkus neurotransmitter, ini akan berjalan menuju membran prasinaps. Kemudian, setelah sampai di ujung membran prasinaps, dia akan bergabung dan melebur dengan membran prasinaps untuk mengeluarkan neurotransmitter. Setelah neurotransmitter keluar dari membran prasinaps, dia akan menempel di reseptor di membran pasca sinaps. Jadi yang namanya reseptor yang ini. Kemudian rangsangan akan diteruskan kembali merupa ion-ion positif lagi. Jadi intinya mekanisme ini hanya membantu muatan rangsangan tadi untuk ditransmisikan ke sel saraf lainnya melalui neurotransmitter yang berupa senyawa kimia. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.